Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Aduh, suara gue hilang. Sorry ya guys kalau misal kalian agak terganggu sama suara gue yang sekarang ini, karena gue lagi nggak enak badan. Jadi suara gue juga ikutan hilang. Tapi nggak apa-apa, gue tetap harus nge-review si SMP Gingai O dari Gingaman ini, yang gue beli di harga 1 juta guys. 1 juta pas gue dapat SMP ini. Awalnya gue ragu sih buat ngambil SMP ini, karena jujur aja gue kurang suka desainnya yang masih kelihatan bulet-bulet kayak gitu. Beda sama mekanya King Oger yang udah banyak shape-nya gitu kan. Tapi ya udahlah, demi kalian nih di konten gua. Sudah guys, jadi langsung aja kita review artbox-nya. Untuk artbox-nya sendiri, dia tuh sama persis kayak box DX-nya, cuman beda di tulisan Shokugan Modeling Project aja. Jujur aja ini terkesan malas sih. Tapi ya udahlah, apa boleh buat. Malah jatuhnya itu kayak memperkecil biaya produksinya. Apalagi ini tuh pertama kalinya SMP bikin satu box utuh kayak begini tanpa ada box yang di dalam-dalamnya itu. Karena untuk yang reguler kayak Gao-King, Dairen O itu kan dia di dalam boxnya ini masih ada box kecil-kecilnya lagi. Kemudian sisi kanannya di sini ada tampilan dari SMP Ginga Leon, Ginga Con, Ginga Rilla, Ginga Veric dan juga Ginget. Kemudian di bagian belakangnya kita dijelasin kalau tinggi Ginga O itu setinggi 16 cm dan beratnya itu 0,1 kg. Dan di sini kayak ditunjukin cara memainkannya. Sisi satunya lagi ini persis kayak di bagian kanannya tadi. Bagian bawahnya kayak begini doang dan bagian atasnya seperti ini. Jadi langsung aja kita unboxing. Seperti yang gue bilang tadi, dia tuh langsung ada runner-runnernya gitu tanpa box-box dalamnya lagi. Jadi sini ada 1 2 3 4. Ini untuk stikernya 5 6. Jadi ada 6 plastikannya aja. Yaudah guys, jadi langsung aja ayo kita rakit. Ini dia kelima mecha dari Gingaman yang sudah kita rakit. Yang pertama ada Ginga Leon, Ginga Veric, Ginget, Ginga Con dan juga Ginga Rilla. Yang dimana si Ginga Rilla ini bener-bener gede banget ya di antara yang lainnya. Maklum sih, dia kan memang menjadi bagian kaki sekaligus pinggangnya. Yaudah langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Ginga Leon. Nah ini dia guys untuk tampilan dari SMP Ginga Leon, yang dimana untuk warna merahnya nih cakep banget pemilihan warna merahnya. Terus juga di sini udah banyak part yang pre-painted, kayak bagian atasnya ini yang warna kuning udah pre-painted, terus warna goldnya ini pre-painted, dan tentu aja bagian muka dari si Gingai Oh-nya yang ada di dalam mulutnya ini. Dan untuk warna silvernya ini semua gua repaint ya guys, karena untuk warna silver aslinya ya tahu sendiri lah ya, meskipun ya udah cukup bagus sih memang, tapi gua ngerasa kurang puas aja, makanya gua repaint untuk warna silvernya. Terus untuk bagian tanduknya dia ada di bawah sini yang warnanya tuh kuning. Kayaknya ini harus gue repaint jadi gold deh biar lebih cakep gitu. Apalagi goldnya gold yang chrome biar bisa jadi mengkilat begitu. Terus ini ada stiker ini yang warna putih hitam juga stiker. Udah stikernya di situ doang sih untuk si Ginga Leonnya ini. Untuk bahannya sendiri kurang lebih ini masih sama kayak si SMP Dairen O, masih cukup kokoh, nggak yang rawan patah. Dan di sini pun juga nggak ada part yang rawan patah, jadi aman-aman aja. Paling gue kurang suka di bagian bodi belakangnya ini. Kalau misalnya kalian lihat, nah ini tuh kayak nggak fit gitu loh. Jadi kayak plastiknya tuh kurang pas gitu. Tapi ya udahlah ya. Itu udah kayak jadi ciri khas dari si Bandai ini. Kita lanjut lagi, selanjutnya adalah Ginga Con. Dan untuk perwarnaan hijaunya ini juga cakep banget. Bahkan kayaknya belum ada yang menggunakan warna hijau ini. Kayak baru pertama kali di si Ginga Con ini deh. Terus untuk stikernya dia di bagian hitam sini stiker. Kemudian ini yang logonya stiker. Ini warna kuning dan warna merahnya stiker. Terus untuk bagian ini nih, pinggir-pinggirnya juga stiker. Ini nanggung sih, kenapa nggak pre-painted aja gitu? Padahal bagian paruh, bagian mata, itu udah pre-painted gitu loh. Terus untuk bagian mulutnya, ini bisa kebuka ketutup ya guys. Kalian lihat sendiri, ini bisa kebuka dan tinggal kita tutup aja seperti ini. Dan semua mecha Gingaman itu dia bisa kebuka mulutnya. Untuk artikulasinya, dia di bagian tangan bisa seperti ini. Ini dia sudah menggunakan joint ball. Kemudian bagian kaki bisa seperti ini. Terus dia bisa begini juga untuk telapak kakinya. Untuk sayapnya bisa naik turun kayak begini. Terus untuk bagian ekornya nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu gimmick yang gua suka banget, yaitu kalau misal kita tarik bagian ekornya, sayapnya bakal
turun juga kayak begini, bahkan sampai ke kepala-kepalanya. Jadi ini seolah-olah kayak menarik panah kayak begitu. Dan kalau misal kita dorong, dia bakal keluar lagi seperti ini. Tuh. Ini bener-bener keren banget loh gimmicknya. Kayak baru pertama kali deh SMP, bahkan mini plug pun itu ada gimmicknya kayak begini. Ini bener-bener cakep banget sih coy gimmicknya. Simple tapi memang harus ada gitu loh, karena kan ini merupakan finishernya gitu. Untuk bahannya sendiri ini nggak ada yang rawan patah, aman-aman aja. Dan untuk silvernya di sini, ini udah gua repaint ya guys untuk warna silvernya. Kita lanjut lagi, selanjutnya adalah Gingarilla, dan ini yang paling besar. Untuk warna silvernya rata-rata ini udah gua repaint semua kecuali bagian dadanya ini dan bagian perut six pack-nya ini. Ini masih bawaan atau pre-painted dari pabriknya. Dan untuk artikulasi, yang pertama bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Kemudian dia bagian mulut ya bisa kebuka juga guys. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Tuh. Kalau misalnya ditutup itu jadi seperti ini. Nah, untuk bagian tangannya dia bisa seperti ini, bisa ke belakang, bisa ke atas seperti ini. Kemudian dia ada artikulasi sikunya lagi sejauh ini 90 derajat. Tapi sayangnya bagian pinggangnya nggak bisa berputar. Terus dia nggak ada artikulasi lutut. Paling telapak kakinya aja dia bisa berputar kayak begini. Kemudian bisa naik seperti ini. Dan bisa ke samping seperti ini. Dan untuk bagian telapak tangan dari si Gingai-Oh-nya nanti itu semua disimpan di sini guys. Jadi kalian nggak usah takut buat hilang. Di sini ada telapak tangan yang menggenggam dan telapak tangan yang terbuka seperti ini. Emang ini bagus banget sih, sumpah. Untuk engineeringnya juga gokil. Karena bisa kepikiran buat nyimpen telapak tangannya tuh di bawah sini. Untuk bahannya ini terasa tebel banget untuk si Gingarillanya. Karena dia itu merupakan kakinya nanti gitu. Jadi partnya memang lebih tebel gitulah dibandingkan sama part yang lainnya. Lalu kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Gingaveric. Dan untuk bagian mulutnya ini juga bisa kebuka ketutup seperti ini. Dan ada satu kasus yang ramai banget untuk para kolektor SMP Gingaman ini. Jadi bagian partnya ini yang ada segitiganya itu dia cuman pre-painted di salah satu sisi aja. Jadi ini kan menjadi tangan kanan kayak begini. Yang di pre-painted itu cuman part yang di sini aja. Sedangkan sisi satunya itu masih warna silver bawaan, masih silver plastik gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, bang kok yang punya abang ini udah bagus silvernya. Karena untuk warna silvernya ini udah gua repaint. Jadi bagian kaki, bagian ini nih, part ini, kaki belakang, ekor, itu udah gua repaint semua. Kecuali di bagian silver sini dan silver atas, ini masih menggunakan stiker kayak gitu. Untuk bahan sih ini lumayan bagus ya. Kecuali bagian ekornya, hati-hati aja guys. Takutnya kayak misal kalian ketindihan, itu gampang banget buat patahin ekornya. Jadi hati-hati aja. Kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Ginget. Dan untuk Ginget sendiri ini kasusnya juga sama kayak Gingaveric. Jadi cuman part ini yang pre-painted. Sedangkan sisi satunya itu partnya masih warna silver plastik bawaan. Dan ini udah gua repaint jadi lebih cakep untuk warna silvernya. Untuk bagian mulutnya ini masih bisa kebuka tutup. Dan warna goldnya ini gue suka banget loh. Dia warna gold chrome gitu. Cakep banget cuy, sumpah dah ini. Tapi sayang di bagian silvernya ini masih menggunakan stiker. Jadi sini stiker, leher stiker, dan bagian belakangnya stiker. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungin semuanya menjadi Gingai-Oh. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk Gingaleon ini harus kita naikin dulu bagian part di atasnya ke sini. Kemudian bagian kepalanya juga kita naikin. Sekaligus kita putar. Nah, jadi kayak begini dulu aja. Untuk bagian kakinya, ini kita putar ke dalam dulu, dua-duanya. Kemudian kita masukin kayak begini. Sebelum kita putar ke dalam, kita copot dulu ini bagian tanduknya, dua-duanya. Supaya kita bisa masukin ke dalam, seperti ini. Kemudian ekornya kita turunin. Dan kita slide aja ke depan. Kemudian bagian kakinya kita putar lagi ke belakang. Jadi seperti ini dulu aja. Untuk Gingarillanya jujur ini agak ribet, tapi ya udah kita lakuin aja lah ya. Yang pertama kita lepas dulu bagian telapak tangannya di sini. Cara gampang ya, kalian harus lepas bagian telapak kaki depannya, baru kalian keluarin seperti ini biar lebih gampang mengeluarkannya dan supaya bagian join yang ada di sini nggak patah. Kemudian setelah dikeluarin, bagian pengunci di belakangnya ini harus kita lepas dulu. Nah, kayak begini. Kemudian kita slide ke bawah seperti ini. Untuk bagian tangannya ini kita pendekkan dulu aja. Setelah itu yang bagian
Sininya kita buka dan kita masukin bagian tangannya ke dalam. Setelah itu kita tutup lagi. Tangan satunya juga sama, ini kita pendekin dulu aja. Kemudian ini kita buka dan kita putar ke dalam. Pelan-pelan aja. Dan kita tutup lagi. Kemudian tinggal kita buka aja seperti ini. Untuk Gingaverik kita putar bagian tangannya sampai masuk ke dalam. Satunya lagi juga sama, sampai masuk ke dalam. Setelah itu ekornya kita naikin, bagian kaki bawahnya kita masukin dan tinggal kita turunin aja seperti ini. Kemudian kita pasang telapak tangannya di sini. Untuk si Ginget juga sama, kita putar bagian ekornya, kemudian bagian tangannya kita putar ke dalam juga, dua-duanya. Setelah itu bagian kaki belakang kita putar ke dalam, kita putar ke bawah. Jadi seperti ini dulu aja. Kemudian kita pasang telapak tangannya seperti ini. Untuk Gingalcon kita naikin bagian kepalanya, kemudian bagian kakinya kita lurusin aja seperti ini, dan bagian tangannya kita turunin ke bawah seperti ini. Bagian kaki Gingalcon kita pasang ke bagian kanan kiri di sini. Jadi kita pasang pelan-pelan aja satu persatu. Nah, kalau udah pasang begini, tinggal kita tutup juga bagian di sini. Nah, udah tuh, udah nutup dua-duanya. Jadi seperti ini dulu aja. Kemudian kita pasang bagian bodinya ke bagian belakang kepala si Gingarilanya. Tinggal di slide aja seperti ini. Kita pasang tangannya di sini. Tangan satunya lagi kita pasang di sini. Setelah itu kita turunin aja untuk si mulutnya. Seperti ini. Kita pasang tanduk kanannya di slide aja seperti ini. Dan tanduk kirinya kita pasang di sini, guys. Kanzen Gengayo. Wah, ini proporsinya bener-bener cakep banget, cuy. Gue nggak nyangka bakal sebagus ini loh untuk proporsi SMP-nya. Beda sama di series, bahkan di X-nya itu masih terlihat kotak banget. Jujur aja, awalnya gue nggak mau ngambil SMP Gengayo ini karena gue sendiri kurang suka sama mekanya. Tapi setelah gue rakit kayak begini, anjir, gue jadi suka, cuy. Aduh, yaudah langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian dia itu sudah menggunakan joint ball, jadi bisa geleng-geleng begini atau ngangguk-ngangguk sedikit. Dan dia bisa agak ngangkat sedikit juga untuk kepalanya. Nah, dibikin kayak begini tuh. Kemudian untuk bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini, tapi nggak bisa 360 derajat karena terhalang sama bagian sayapnya di belakang. Kemudian dia belum bisa naik ke atas secara maksimal karena dia tuh joinnya cuman ada di bagian sini, guys, untuk engselnya. Jadi dari bagian sininya tuh nggak ada artikulasinya gitu loh. Jadi bukan tipe yang dari sininya bisa naik, terus dari sininya bisa naik lagi sampai 90 derajat kayak begini. Tapi ini bisa kita keluarin joinnya. Nah, kelihatan lah ya bagian engselnya ini, biar dia bisa naik ya cukup jauh lah daripada sebelumnya. Terus dia ada artikulasi untuk ke depan juga seperti ini karena di sini engselnya kan. Kemudian ada part yang gua suka banget, yaitu bagian sikunya. Ini kalau misalnya kita putar untuk artikulasi siku, nah dia ada part ininya, guys. Jadi nggak terkesan kopong gitu kalau misal si bagian sikunya nih kita tekuk. Jadi ini tuh modelan kayak Grand Liner, kan dia ada part kayak begini juga. Untuk SMP lainnya dia nggak ada part yang kayak begini. Ini suatu inovasi yang bagus banget loh, sumpah. Kemudian dia juga bisa berputar seperti ini. Dan bagian telapak tangannya bisa berputar juga seperti ini. Kemudian untuk pinggangnya dia bisa berputar juga, meskipun nggak 360 derajat, cuman seperti ini aja untuk berputar ke kanan, dan seperti ini berputar ke kirinya. Untuk artikulasi pahanya ini kita harus naikin dulu untuk rok di bagian kanan dan kirinya, supaya dia bisa ke kanan seperti ini, kurang lebih 90 derajat. Kemudian kalau mau ke depan ini harus kita naikin bagian rok depannya, kemudian kita lurusin bisa seperti ini. Terus bisa berputar juga kayak begini. Dan yang paling gua suka itu di bagian artikulasi lututnya, karena mekanismenya tuh bener-bener keren, cuy. Kalian lihat ya, di sini kan kayak lurus begini doang. Dan kalau misalnya kita tekuk tuh, si bagian tangan Gingarilanya juga menekuk sampai segini. Asli nih engineer-nya bener-bener keren loh. Bisa-bisanya nih engineer-nya kepikiran buat bikin kayak begini.
Sumpah keren banget cuy. Gila. Jadi nggak mengurangi artikulasi gitu, nggak membatasi artikulasi untuk bagian lututnya. Meskipun si gorilanya sendiri dia punya tangan yang disimpan di situ. Kemudian bagian telapak kakinya dia bisa berputar seperti ini, bisa ke depan seperti ini, dan bisa ke samping seperti ini. Kita juga mendapatkan pedangnya yang seperti ini. Dan lagi-lagi ini bangkainya Bandai. Warna goldnya ini nggak di pre-painted kayak bagian ujungnya. Kalian bisa kelihatan lah ya, warna ini lebih kuning gitu. Terus untuk bagian ininya, ini udah gua repaint guys. Aslinya tuh masih silver plastik bawaan pabrik gitu loh. Kalau mau masang pedangnya tinggal kita pasang bagian ininya, dan kita pasang dari atasnya. Nah, seperti ini. Untuk gingalcon juga bisa kita copot. Nah, kayak begini. Kemudian kalau ingin menjadi crossbow-nya, tinggal kita buka kayak gini. Kemudian ini kita lipat dan kita masukin lagi seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang aja di sini guys. Nah, jadi seperti ini. Selain jadi arrow, dia juga bisa jadi shield atau tameng, yang sejujurnya gue sendiri lupa. Bahkan kayaknya nggak ada nggak sih di seriesnya tuh. Jadi cuman di versi SMP-nya aja. Kalau di DX gue kurang tahu, karena gue belum pernah megang DX Gingai-O. Untuk optional part telapak tangan kita ambil aja dari sini. Nah, kalau udah kebuka kayak gini tinggal kita ambil dan kita pasang lagi bagian telapak kakinya seperti ini. Dan untuk telapak tangannya bisa kita pasang di sini untuk seolah-olah dia sedang menarik si crossbow-nya ini. Yang dimana lagi-lagi untuk si gingalcon-nya, kalau misal kita tarik, dia otomatis bagian sayapnya bakal ikut ketarik juga. Nah, seperti ini. Gue kurang tahu kalau di DX itu bisa kayak begini atau enggak, karena gue nggak punya DX-nya. Jadi buat kalian yang tahu apakah di DX-nya bisa kayak begini juga, ada gimmick kayak begini juga, tulis aja di kolom komentar ya. Sudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari SMP Gingai-O. Sekian review SMP Gingai-O dari Gingaman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it di harga 1 juta untuk mendapatkan mainan ini? Dan bagaimana pendapat kalian tentang mainan ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga, karena di minggu depan kita bakal review Don't Stop the Boon, Don't Stop the Boon, Boon, Don't Stop the Boon, Don't Stop the Boon, Boon. Yap, Boon Voyager volume kedua udah ada di tangan gua. Dan lagi gua cat tipis-tipis aja lah. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat sore, malam. Dadah! Power Ranger Lost Galaxy.